Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, atau dari alam kejahiliaan menuju alam yang modern seperti sekarang ini. Adapun judul dari hasil karya tulis ilmiah kami yaitu struktur hadis, yang mana meliputi 3 pembagian. Yang pertama, sanad, matan, dan mukhrij. Sebelum kami memaparkan hasil karya tulis ilmiah kami, sebelumnya terlebih dahulu kami memperkenalkan diri dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Irwang, NIM 862082020 Tentunya dalam menulis sebuah karya ilmiah ini saya tidak sendiri. Saya ditemani saudari kita yang bernama Hasnita. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasnita, NIM 862082020136, program studi 20 PAI 5 dari kelompok 2. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi kami yang berjudul struktur hadis, yang dimana yang pertama itu sanad. Kata sanad merupakan bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah di sini terdapat pada perbedaan rumusan pengertian dari Al-Badru bin Jama'ah dan Al-Tibi mengatakan sanad adalah berita tentang jalan mata yang menyebutkan silsilah para perawi yang menukilkan hadis yang dari sumbernya yang pertama. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW disebut musnad. Adapun jenis-jenis sanad hadis, yang pertama itu sanad ali, yang kedua itu sanad nazil. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabiullah Muhammad SAW yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Adapun macam-macam matan, yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang turunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu hadis qudsi. Hadis qudsi di sini memiliki artian adalah kalam yang maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hadis nabawi, sebagaimana yang telah disinggung di awal pembahasan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis nabawi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu marfu,
mauquf dan maktub. Adapun pengertian marfu di sini adalah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat, baik sanadnya bersambung maupun tidak bersambung. Yang kedua itu mauquf. Definisi hadis mauquf adalah ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada sahabat. Yang ketiga itu maktub. Definisi hadis maktub di sini adalah ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada tabi'in. Adapun materi ketiga yaitu mukhrij. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Hasnita, yaitu mukhrij. Mukhrij adalah perawi terakhir yang meriwayatkan hadis, atau dengan kata lain, mukhrij adalah perawi sekaligus yang berkesinambungan berbagai macam hadis dalam sebuah kitab hadis. Misalnya Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya adalah ulama yang menghimpun suatu hadis dalam karya-karya mereka. Istilah mukhrij juga identik dengan istilah mukhrij. Kedua istilah tersebut terkait erat dengan kegiatan takhrij al-hadis. Makna harfiah kata mukharij yang berasal dari kata kharaja adalah orang yang mengeluarkan. Makna tersebut juga bisa didatangkan dari kata akhrajah dengan isim fa'ilnya mukhrij. Menurut para hadis, yang dimaksud dengan mukhrij adalah sebagai berikut: orang yang berperang dalam pengumpulan hadis. Dapat juga didefinisikan mukhrij hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhadis yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur periwayatannya dari kelemahan hadis. Siapapun dapat sebagai mukhrij ketika ia mengonfirmasikan sebuah hadis, baik itu dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan, dengan menyertakan sanadnya secara lengkap sebagai bukti yang dipertanggungjawabkan tentang kesejarahan transumsi hadis. Baik, itulah materi hasil karya tulis ilmiah kami yang sempat kami paparkan. Di sini saya akan menyimpulkan semuanya tentang materi yang telah kami bawakan. Sebagai kesimpulan, saya akan menyimpulkan kata sanad. Kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan, atau mengembalikan ke asal, dan mengikat. Yang dimaksud di sini ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya. Yang kedua, kata matan. Matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma'irfa min al-ardi, atau tanah yang meninggi. Sedang menurut istilah adalah suatu kalimat tepat berakhirnya sanad, atau dengan reaksi lain ialah lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya
mengandung makna-makna tertentu. Yang ketiga, mukhrij adalah perawi hadis atau rawi atau orang-orang yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad dan lain sebagainya. Baik, itulah materi yang sempat kami paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.